Pemirsa, kita mulai kabar yang pertama. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan telah menetapkan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap Harun Masiku. Ya pemirsa, penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan setelah KPK melakukan gelar perkara yakni pada tanggal 20 Desember 2024 yang lalu. Namun hingga kini KPK belum memberikan keterangan pers secara resmi mengenai status hukum dari Hasto Kristianto. Sebelumnya KPK telah beberapa kali memeriksa Hasto sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku. Hasto disebut-sebut ikut berperan dalam menyuap komisioner KPK Wahyu Setiawan terkait dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. KPK hingga kini belum bisa menangkap Harun Masiku yang buron sejak tahun 2020 yang lalu. Pemburuan mantan politikus PDI Perjuangan Harun Masiku yang buron sejak Januari 2020 lalu bermuara pada pemeriksaan sejumlah elit PDI Perjuangan. Ya, KPK memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli sebagai saksi untuk menelusuri dugaan suap Harun Masiku terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Nama Hasto Kristianto mendadak mencuat dalam pusaran kasus suap Harun Masiku saat ia diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada 10 Juni 2024 lalu. Harun Masiku adalah mantan politikus PDI Perjuangan yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan. Kasus tersebut sempat tenggelam lantaran KPK tak kunjung bisa menangkap Harun yang menjadi buron sejak Januari 2020. Perburuan Harun Masiku oleh Komisi Anti Rasuah bermuara pada pemeriksaan sejumlah politikus PDI Perjuangan. Pemeriksaan perdana Hasto dalam kasus suap Harun Masiku sempat diwarnai drama karena penyidik menyita ponsel dan catatan agenda Sekjen PDI Perjuangan itu sebagai barang bukti. Sisanya ditinggal kedinginan, dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita, sehingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Sebagai kilas balik, kasus yang menyeret nama Hasto terjadi pada November 2019 silam. Saat itu, Harun Masiku berminat menggantikan posisi rekannya, Nazarudin Kimas, sebagai anggota legislatif karena meninggal dunia sebelum pemilu 2019. Namun keinginan Harun itu terganjal aturan. Diduga demi bisa duduk di parlemen, Harun menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Uang haram itu disebut-sebut diberikan kepada Wahyu melalui orang dekat Hasto, Saiful Bahri. Selain Hasto, belum lama ini KPK juga memeriksa politikus PDI Perjuangan yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli. Dalam pemeriksaan itu, Yasona dicecar seputar fatwa Mahkamah Agung nomor 57 tahun 2019. Menurutnya, ada perbedaan sudut pandang antara KPU dan DPP PDIP terkait posisi caleg terpilih yang meninggal dunia. Yasona mengaku permintaan fatwa kepada MA dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP. Saya sebagai Ketua DPP, surat saya kirim ke KPU ke Mahkamah Agung untuk permintaan fatwa.
fatwa tentang keputusan Mahkamah Agung nomor 57. Kami minta fatwa, saya tanda tangani fatwa, permintaan fatwa, karena di situ ada perbedaan tafsir antara KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal. Saya kirim surat ke DPP, ke Mahkamah Agung. Pertanyaan terkait dengan keberadaan Harun Masiku nggak sih Pak ke Bapak? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasona juga dicecar penyidik terkait perlintasan Harun Masiku selama menjadi buron. Tim TV One mengabarkan.